apa suarana kibul odi ila hadran sama hadran sallallahu alaihi wasallam wa ila syahrul muhammadin billati khair syahr wa ila jishbil muntasir al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bih. Wa yukrahulan sengit wa yakrahulan sengit sawaman li ummatihi maring umat iman al irtiqa'a ing munggah laisa ora ana iku minasaraf saking kamulyan wal wajah lan keagungan fisaiin ing dalam suci man wong sapa wong yastabdu kang semuge soman bimaro fikil umah kelawan kemanfaatane umat wayastasilan milihake soman milihake awake dhewe man bimanafiha kelawan mengkono manfaat umat wayah kiluran ngino-ngino sapa man majmu'aha ing kumpulane mengkono umat wayah dimulan ngrubuhake sapa man kayanaha ing boro-boro urusane umat as-sarifu utawi sarif utawi arane wong kang mulya iku man wong yahtumu kang ngladeni sapa man alwatona ing tanah kelahiran alwatona ing mengkono tanah kelahiran alwatona ing tanah kelahiran khidmatan kelawan khidmah sohihatan kang soheh duk lakang luhurake apa khidmah saknahu ing tingkai mengkono man wa tarfa'u lan luhurake apa mengkono khidmah mimma kanati saking panggonane mengkono man wa yahunulan asor sapa man fi sabili izazihi ing dalem ngluhurake mengkono waton wayamutulan mati sapa man bugiyatan kelawan bugiyatan kelawan nejo nguripake sapa man bugiyata ihya kelawan nejo nguripake man hada utawi dawuh mengkono man yahtunu huwa yuhada iku asarafu wong kang mulya al haqqu kang hak demi kebangsa demi tanah kelahiran kita berani untuk mencintai mas. Contoh yang sederhana, maaf, ketepatan sekarang bulan Agustus
kita disuruh oleh negara untuk hanya memperingati apa ya, eh, kemerdekaan, suruh masang bendera, ya masang bendera gitu ya. Suruh masang bendera, kita masang bendera. Dan ini alhamdulillah sudah berapa tahun ini, termasuk guru kita Pondok Pesantren Nurul Khalil ini, beliau sendiri yang menjadi pimpinan upacara. Kiai Ahmad sendiri menjadi pimpinan upacara. Ini menunjukkan beliau adalah peduli dengan kebangsaan kan gitu. Hubul waton minal iman. Ini yang punya ya cuma kita. Hubul waton minal iman itu yang punya cuma kita. Selainnya nggak punya hubul waton minal iman. Cinta tanah kelahiran adalah termasuk daripada iman. Kita menjadi orang mulia jangan sampai kita berbohong, apalagi membohongi negaranya sendiri. Hingga ada dawuh ulama salaf. Min wasoya saya salaf, dari pesannya ulama salaf adalah, ada dari Sufyan As-Tsauri. Dawuhnya Sufyan As-Tsauri, waan Sufyan As-Tsauri kola dakhaltu al Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu fakultu ya ibna Rasulillah, ibna Rasulillah, kola ya Sufyan, la muru'ata likadub, orang yang berbohong dia tidak punya muru'ah, tidak punya harga diri. Negaranya dijual, ya kan? Daerahnya dijual, apa-apanya dijual. Bahkan maaf, gurunya dijual. Guru itu kan enak, dibuat jualan kan enak. Saya gurunya, saya muridnya Ki Abdullah, saya muridnya Ki Ahmad, saya muridnya Ki Hasim, saya muridnya Ki Zubair Muntasor, gitu kan bisa. Akhirnya sampai kalau ingin sowan kepada beliau, saya bisa memfasilitasi asal kamu memberikan sebagian rezekimu ke saya, kan bisa. Guru itu gampang dijual, Mas. Hati-hati tapi ya, hati-hati. Takok keling belet pas apa ya, takok kena musibah, musibahnya nggak hanya di akhirat, langsung biasanya. Lamuru atali kadub, tidak ada harga diri orang yang bohong. Yang kedua, wala rohata li khudud li hasud, wala rohata, orang yang hasud, dia hidupnya nggak pernah kepenak. Hasud, orang yang hasud hidupnya nggak pernah kepenak. Orang yang bohong hidupnya nggak punya muruah. Sampean ingin mendekati perempuan, akhirnya bohong. Dek, kalau kamu mau saya nikahi, kamu saya belikan pesawat, gaya itu. Akhirnya belikan cuma pesawat mainan anak-anak itu. Kalau kamu mau saya kawin, kamu saya ajak haji, hajinya fukoro Jumatan. Nah, iki lah. Pokoknya lamur atali kadub. Wala rohata li hasud, dan tidak ada enak sama sekali orang yang hasad, orang yang dengki. Temannya punya rezeki, akhirnya sakit hati. Temannya haji sakit hati, temannya umroh sakit hati, temannya punya rezeki ini sakit hati. Jangan, pikirannya yang penting dia nggak dapat, itu jangan. Kita harus alhamdulillah teman saya bisa umroh, alhamdulillah teman saya bisa buat rumah, alhamdulillah saudara saya bisa ini. Itu
harus jangan kok justru sampean nggak enak. Jangan sampai punya pikiran hasud, jangan, apalagi santri. Ya Allah, wala rohatali hasud, dan tidak akan tenang orang yang hasud itu. Ada orang kaya, punya uang banyak, dia hasud. Nah, hingga ada sebagian ulama saya temukan dalam Tobaqatul Aulia. Ini terkait dengan kenegaraannya. Kalau orang itu jadi, maaf, khodimul muluk, maaf, khodimul muluk itu ya jadi ajudan. Ini kok dia ini nggak beres. Ini justru akan menindas orang yang nggak mampu. Orang yang jadi ajudannya pemerintah. Kok dia nggak beres. Dia ini nggak cerdas. Cuma dia itu nggak punya skill. Dia cuma tenaga tok. Justru dia itu nanti akan menindas rakyat yang lemah. Itu saya tadi malam itu baca, justru itu pendapatnya ulama sufi. Di dalam Tobaqatul Aulia itu ada kok gitu, ya Allah. Hari ini problem banyak sekali ya. Sampean yang ngaji gak usah ikut problem, biarkan. Problem kemarin di Bangkalan itu ada musibah, anak belajar gerak jalan kejatuhan kayu di alun-alun. Akhirnya katanya apa patah, meninggal gitu, ya Allah. Barusan ada berita sehari yang lalu itu di Kediri merayakan merayakan 17-an olahraga gerak jalan bawa son. Akhirnya kejatuhan son. Son horeg. Son besar itu akhirnya dia itu di dekat son, di pinggirnya kejatuhan son. Bayangkan sampean, pola makin leher pegak kia konsona jeraja kom jua. Pas sona jerajena struk jua ya makin leher pegak kia. Ya makin kokoh, bisa-bisa celpak kia ya. Bisa lepas kia. Itu loh. Gusti Allah itu kalau sudah, maaf, ulamanya dicokocok, didolimi, Gusti Allah yang nggak terima. Jangan sampai congoco ke ulama. Karena apa? Darahnya ulama itu racun. Ya. Tidak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utai mengkono man yahdumu wa yuhadaiku asarafu kamulyan alhaku mak saronasiin hei golongane pemuda atau remaja, faktasimu mongko cecekelano sira bihablihi kelawan tampare mengkono as-saraf. Kita harus berpegang erat dengan kemuliaan, dengan apa? Mengembangkan negara, menjaga negara. Belajar biar apa? Biar baik. Nanti kalau sudah belajar,
Apalagi sekarang kan, maaf, sekarang ini dunia pesantren sudah diakui loh Mas dengan negara. Lepas pesantren sampean jadi orang baik. Seperti cita-citanya Kiai Zubair Muntasor, beliau ingin punya santri yang jujur, yang betul. Walaupun toh maaf, Glenon dia itu pekerja kasar tapi yang jujur kan itu kan. Yang nggak ngakalin orang. Itu pesannya Kiai kan, 5 wasiat Kiai itu kan ya. Lagi loh. Itu kalau kita renungkan dalam, ya seperti ini. Termasuk mulianya orang itu ya kalau memang dia nggak bohong. Dia nggak bohong, dia jujur. Lokal ngakali kancana, lokal ngakali tretana. Faktasimu bihab latin kelawan tampare mengkono-mengkono saraf. Fa innahu mengkono-mengkono saraf iku habdullahi, tampare Allah, alamatin kang kuat. Di tangan pemuda negara akan kuat, agama akan kuat. Subhanul yaum lijalugot, Subhanul yaum lijalugot. Pemuda hari ini adalah menjadi pimpinan ke depan. Kita harus bangga mondok di sini tuh harus bangga. Guru kita itu semua multi talenta. Semua itu hebat. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim itu ya Kiai Hasyim Zubair. Ini maaf, bukan sarjana ekonomi, tapi mekalah orang ekonomi kan. Bukan sarjana, bukan sekolahnya ke dokter hewan, bukan. Tapi mampu menjadi sukses ekonominya, pembibitan lele, apa itu ya Allah, kambing, sawah itu ya Allah. Beliau itu bukan ekonomi, bukan dari sarjana ekonomi asli pesantren, tapi lebih orang yang sarjana ekonomi. Punya saja cara beliau itu untuk menghasilkan uang. Sekarang pembibitan lele, bibit lele untuk ngisi di warung-warung di itu kaki lima. Ya karena kaki limanya kan kita sokon tok orang ngasih ngakan nih kah. Neng gitu embong gitu. Itu beliau bibit lele sekarang ini. Ya ini santri nggak tahu karena beliau itu bibitnya di luar. Santri nggak tahu beliau bibit di luar. Kegiatan di luar beliau sambil menyapa tokoh setempat, alumni setempat untuk membuat bibit lele. Kadang-kadang mbek kambing, kadang-kadang apa itu berkebun alpukat apa gitu. Ini beliau berjuang lewat ekonomi. Mengapa? Karena ekonomi kita lemah. Kalau kita nggak kuat ekonomi ya kita nggak bisa dakwah Mas. Dakwah harus dengan ekonomi kan. Dakwah harus dengan ekonomi. Kalau nggak punya ekonomi ya nggak bisa. Masa kok dakwah dengan proposal terus tobuk tuh ya. Hidupnya dengan proposal terus mau ngadakan acara masa proposal toh. Mau ngadakan nuzul Quran proposal. Mau ngadakan ini seminar proposal lagi. Sampai arwah tuh ya.
sampai kita itu apa-apa karena kita belum merdeka. Beliau berdakwah lewat jalur ekonomi. Lagi, ini yang perlu kita tiru. Kalau dakwah jalur pidato kan banyak, di TV banyak, jalur ekonomi yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaulan ngungsio siro kabeh ila khisnihi maring bentengi mengkono-mengkono asarof fa innahu mengkono-mengkono sarof iku khisnullahi bentengi Allah al hasinu kang rasa inal waton teman stune kelahiran iku yat hukum ngajak apa waton ing sira kabeh ila khidmatihi maring ngladeni mengkono-mengkono waton fa'aji'u mongko nyembadanono sira fa'ajibu mongko nyembadanono sira ing mengkono-mengkono alwaton wal umat utawi umat iku basitoh kang beber ilaikum marisro kabeh aidi aidiah ing pira-pira tangane mengkono-mengkono aidiah ing mengkono-mengkono al ummah fa'udu mongko ndongakno sira ilaiha maring mengkono-mengkono al ummah asbaban nuhud ing pira-pira sebabe bangkit wa ainu halan nulungono sira kabeh ing mengkono-mengkono al ummah minkum sang sira kabeh bikuwatin kawan kuat tahya urip sapa umat bikum lantaran sira kabeh hayatan kelawan urip thayyibatan kang bagus wa tarqalan munggah ila a'la ilina maring luwih luhur-luhure pira-pira derajat kang luhur luwih luhur-luhure derajat kang luhur. Fatihah ya untuk rombongan Kiai Hasaning Zubair yang sekarang sudah di tanah suci Madinah ya, sudah di Mekah. Semoga ibadahnya mabrur dan sehat lancar ya. Semua Al-Fatihah. Ya Allah, Kiai Hasan itu membawa jamaah 30 orang mas. 30 orang itu dibawa Kiai Hasani itu bukan kok Kiai Hasani dapat apa-apa, justru secara finansial beliau mensubsidi per orang cuma ditarik 5 juta. Trok 5 juta, 35 orang. Beliau mensubsidi satu orang 18 juta. 18 juta kali 35 orang sekitar 630 juta. Tadi teman-teman yang berjuang di HZ oleh beliau diajak ke umroh. Paket 13 hari. Pesawatnya Garuda bukan Lion, Garuda langsung. Enggak transit langsung, pesawat yang mahal. Ya Allah. Beles ongku. Guru-guru kita itu beles ongku. Neka sing marat intenden. Beles. Santri pemangkat umroh. Beles. Itu Ustadz Malik kan berangkat sekarang kan. Ustadz Malik berangkat. HZ 35 orang. Cuma dimintai bayar 5 juta katanya.
beliau yang mensubsidi 18 juta karena paket 13 hari biayanya 2-3 juta. Ya Allah. Jadi beliau yang membiayai habis 630 juta. Nika gawe meneh bakso mulai nak kebliga lho berarti. Teloane ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuhalan nulungono sira kabeh. Wa ainu halan nulungono sira kabeh ing mengkono-mengkono umat. Minkum saking sira kabeh bikuwatin kelawan kekuatan. Bikuwatin kelawan kekuatan. Tahya mengko urip sapa mengkono-mengkono umat. Bikum lantaran sira kabeh hayatan thayyibatan kang bagus. Watar koran munggah ila a'la ilin maring luhur-luhure derajat kang luhur. Orang kalau sudah negaranya baik, rakyatnya baik, insya Allah hidupnya mulia. Seperti filsafat ngejaan Arab A I U A aman iman uman. Masalah itu harus aman, iman dan yakin, uman dan melo rezekinya. Aman iman uman. Insya Allah kalau sudah filsafat huruf hijaiyah itu semua merasakan insya Allah hidup ya enak, aman, iman, uman. Meletakkan sepeda motor nggak hilang, meletakkan kunci nggak hilang, meletakkan sapi nggak hilang, aman, iman, yakin dek Allah, yakin dek guru, percaya, mantap ke guru, iman, akhirnya uman pada melo, rezeki pada melo. Iku yo tenang hidup. Yang jadi masalah kadang-kadang rezekinya lok melo. Akhirnya apa? Tamat mondok langsung pikirannya saya mau ke Saudi, saya mau ke Malaysia, saya mau ke Brunei, saya mau ke Amerika. Padahal di Madura itu ya rezeki ya ada. Mengapa kita harus mencari rezeki di daerah lain? Lihat di dalam Tanbirul Qabirin, arba'atun minasa'adah warizquhu fi baladihi. 4 kebahagiaan manusia itu ada termasuk adalah rizquhu fi baladihi, rezekinya di daerahnya sendiri. Di rumah di Bangkalan semisal kumpul dengan istri, kumpul dengan anak kan enak. Kalau satunya di sini, satunya di Malaysia, satunya di laut, ya nggak salah. Cuma kurang asik kan. Pas setengah amit nggak gawe kok adun. Akhirnya embuk nengak, aduh tang anak bedeneng tasek nangis embuk burung sing akan. Sing lainan lewat lapar terus akan embuk nangis lo nyaman kia. Nah, ini kan. Jadi arba'atun nasada warizku fi baladihi. Yang kedua zaujatun solihah. Istri yang solehah. Istri yang solehah itu bukan diukur dengan maaf. Dia hafal imriti bukan. Dia hafal Quran bukan. Tapi yang selalu membahagiakan suaminya. Selalu bersama dengan suaminya saat suka ataupun duka. Suka ataupun duka selalu bersama dengan suaminya. Ini kan keren. Ya Allah.
Jadi saya sering bilang ke jenengan, istri yang solehah itu yaitu kita sakit ditemani terus, kita dalam keadaan ekonomi nggak punya apa-apa, kita ditemani terus. Kalau pas kaya banyak yang datang, siapa yang nggak tahu, semua tahu kan. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kita ditemani, kita dimanjakan, ini kan solehah betul kan, kayak itu loh. Biasanya, maaf, biasanya istri itu akan dicoba dengan keadaan saat suaminya nggak punya apa-apa, nggak punya uang, itu akan kelihatan. Atau keadaan suaminya sakit kelihatan. Saya pernah diceritai Ustadz Afan itu, di daerah Kaamal itu ada orang, maaf, orang seperti saya ini kan sakit stroke, terus istrinya minta telak pulang. Ya Allah, kok tega ya. Lah itu loh. Juga tidak sedikit kadang-kadang suami juga banyak yang tega kepada istri, ya banyak. Istrinya dalam keadaan mengandung berat, ngandung raja, ekonominya sedang berjalan, suaminya sudah maaf jarang di rumah. Ini ya juga cobaan bagi seorang istri. Jenengan kalau sudah besok rumah tangga dibatasi, main mie kanca dibatasi, ya dibatasi. Saya jam 9 harus pulang. Kadang-kadang jam 11 masih di gardu, masih di kafe. Istrinya nunggu sampai ngide. Nogu elabeng, nogu elabeng, lok tedung sampai tek dentean ngide. Karena takut suaminya datang. Padahal suaminya lagi main remi dan main domino di gardu. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'udu mongko fa'udu wa in lungono sira kabeh minkum jam 6 lebih tadi. Ya Allah. Bener-bener. Sampai lo ngebelek terlampis Al-Fatihah.